Like Facebook kami ya. Terima kasih. Saya sudah tersambung kembali dengan Abraham Lunggana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Pak Lulung, itu tadi sudah dijelaskan tidak pernah sama sekali, Pak. Mungkin Anda bisa ceritakan bukti apa yang Anda ketahui atau Pak Ketua DPRD punya misalnya tentang pertemuan yang disebut jam 6 pagi itu? Enggak, kita begini aja, kita bicara atas nama Allah aja udah. Ya enggak, Pak Saifullah tuh jangan bohong. Istighfar, minta ampun sama Allah. Dia datang pagi-pagi, jam 6 pagi, di situ ada saksi 2 orang, ada saksi 2 orang. Ada ya? Karena dia sebelum datang ke rumah Pak Pras itu, telepon Pak Sahrial dulu. Jadi Pak Sahrial datang ke situ, sama Pak Inggar Joshua, yang nggak datang ke situ, dan Pak Sekda itu bawa bubur ayam di situ, ambil 1 bundel. Nah kenapa? Saya ngejelasin ini kenapa? Supaya di sini ada kebenaran. Jangan lagi ada kebohongan. Kan Pak Sekda udah ngomong bahwa gubernur itu benar. Kalau benar ya mesti benar, tidak boleh sombong, agak boleh bohong. Nanti Allah marah. Ya enggak, dia ngasih 1 bundel. Saksinya ya, siapa, Pak? Coba dijelaskan lagi saksinya siapa? Sahrial. Jadi beliau telepon Pak Sahrial dulu. Dia pengen ketemu Pak Pras. Nah terus suruh minta bangunin. Sahrial yang bangunin itu. Nah, Sahrial yang ngebangunin. Nah, di situ ada saksi, terus beliau bawa bubur ayam. Saya kagak mau yang namanya orang Betawi itu bohong. Oke, Nah, baik. kan beliau bilang, dulu teman saya, saudara saya. Ya. Pak Sekda juga saudara saya, kagak boleh bohong. Saya pengen menegakkan kebenaran. Apakah ini nanti akan dibawa ke ranah hukum atau dilaporkan kepada misalnya Bareskrim atau misalnya KPK? Pak Ya memang kita tujuannya begitu, Pak. Tujuannya nanti supaya masyarakat tahu, kita mau laporkan ke penegak hukum semua sekarang. Udah, kita bukan aja udah sekalian. Baik. Pak Saifullah, silakan Anda menanggapi ini, Pak Saifullah. Ya. Anda sempat menelpon Pak Sahrial terlebih dahulu sebelum meminta bertemu dengan... Ya, saya tidak sama sekali, kesempatan pagi itu sama sekali tidak ke rumah Pak Ketua Dewan. Ya. Kalau Pak Sahrial itu kan memang tempo hari diutus ya sebagai penghubung antara Pemprov dengan DPRD. Itu benar Pak Sahrial. Tapi kedatangan saya pagi itu sama sekali nggak ada gitu. Tapi rencana untuk kesana ada gitu. Tidak? Ya, rencana Kenapa? untuk bertemu sendirian pagi-pagi itu ada tidak? Waktu itu juga nggak ada, nggak ada. Ya. Ini Pak Lulung tadi kan kalau kita dengar menantang Anda untuk bersumpah atas nama Tuhan, kira-kira Anda berani dengan pernyataan Anda ini, bantahan Anda ini? Kalau Tuhan kan persoalan nggak masalah ya. Mau apa sih? Ini kan logika aja ya. Kalau persoalan Tuhan itu kan hablum minallah, kan kita hablum minannas kan gitu. Masa urusan-urusan seperti ini jadi membawa ke ranah-ranah yang lain. Oke, baik. Tapi ini yang pasti Tuhan. Disampaikan tadi akan dibawa ke ranah hukum, gitu, ya. Entah itu ke polisi ataupun ke KPK. Bagaimana tanggapan Anda terakhir? Silahkan. Kemarin juga banyak wartawan nanya, apa Bapak mau nuntut? Oh saya enggak, saya bilang. Ini kan persoalannya menyusun RAPBD yang lalu menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ini intinya adalah bagaimana menyusun RAPBD 2015, di mana kita eksekutif ini bertahan defend habis-habisan ya terhadap intimidasi dan keinginan-keinginan yang sama sekali tidak berdasar seperti itu. Oke, baik, kita ikuti lanjutannya saja nanti. Kalau memang benar-benar dibawa ke ranah hukum, kita akan lihat ke depannya seperti apa. Begitu ya. Terima kasih Pak Saifullah, Sekda Provinsi DKI Jakarta atas waktu Anda di Prime Time News. Terima kasih. Selamat malam. Dan terima kasih Pak Abraham Lunggana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang bergabung melalui sambungan telepon. Like Facebook kami ya. Terima kasih. Ya, saya langsung akan wawancara Sekda Provinsi DKI Jakarta, Saifullah. Pak Saifullah, kita sudah sama-sama dengar tudingan yang dialamatkan kepada Anda dalam kelanjutan polemik anggaran siluman APBD DKI tahun 2015. Ini berlanjut kepada bahwa Anda menyuap, begitu kan? Tadi Anda sudah membantah juga, kami rekam sebelumnya, Anda membantah tidak ada hal seperti itu. Tapi mungkin bisa Anda jelaskan, konteks pertemuan Anda dengan Ketua DPRD Prasetyo Edy Marsudi itu kapan dan bagaimana satu pertemuan? Ya,
Saya pikir kalau eksekutif dengan legislatif bertemu, ya, itu suatu hal yang biasa, dan kita ini kan mitra gitu ya, nggak mungkin tidak ketemu ya. Mereka juga sering ke Pemda, kita juga sering ke DPRD kan begitu. Ada undangan ke rumah, ya tentu kita hadir kan, seperti itu. Jadi ini saya pikir suatu hal yang biasa saja, normatif ya. Ketika itu saya memang hadir bersama dengan teman-teman ya, atas undangan dari ketua DPRD ya, lisan. Kita makan siang di sana di rumah beliau ya. Acaranya juga sangat sederhana ya, ada sambutan dari Pak Ketua sebagai tuan rumah, ada sambutan dari beberapa anggota. Saya juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan sepatah kata pada kesempatan itu. Oke. Ya. Itu. Hanya undangan makan siang biasa begitu, Pak ya? Ya. Undangan makan siang. Anda datang dengan siapa, Pak? Karena waktu itu? Saya datang dengan Kepala Bapeda, BPKD, para asisten, dan ada inspektorat, ada beberapa kepala dinas ya. Karena sebelum itu memang ada insiden ya, di ruang rapat ya. Pada saat itu ada diskusi, kan kita biasa diskusi soal anggaran kan gitu ya. Diskusi anggaran dengan DPRD. Ada anti klimaksnya pada saat itu ya, bahwa kita di 2014 ini kita sudah memulai dengan menggunakan sistem e-budgeting. 2015 ini kita akan kembali menggunakan sistem e-budgeting ya. Sehingga saya bilang, kalau mau ada pesan-pesan dari konstituen, ada hasil reses anggota DPRD itu, maka program ini harus dimulai dari bawah ya. Karena sistem kita kan bottom up. Dari bawahnya itu dari mana? Mulai dari musrembang RW, ya, kemudian rembuk RW, musrembang kelurahan, musrembang kecamatan, wali kota, sampai provinsi. Ini anggota DPRD hadir di sana sebagai narasumber dan memberikan masukan-masukan, sehingga pada akhirnya bermuara ke provinsi. Lalu konteks keterkaitannya dengan pertemuan yang di rumah Ketua DPRD apa, Pak? Nah, yang saya sampaikan pada saat itu, kita sudah menggunakan e-budgeting ya. Kemudian ketika saya ngomong e-budgeting, ada salah satu anggota, ini e-budgeting ya. Ya betul Pak, itu e-budgeting. Lalu dia banting di atas meja. Ini e-budgeting, apa-apa nih, enggak, kita tidak mengenal e-budgeting seperti itu. Nah, sejak kejadian itu, kemudian saya ditanya oleh Pak Ketua, bagaimana nih Pak Sekda, kita mau lanjutkan atau tidak? Ya saya pikir kita kembali ke tempat dulu Pak, besok paripurna jadi atau tidak? Saya bilang ya kita pending dulu, kita bicarakan, kan seperti itu. Nah, selang beberapa hari dari kejadian itu, saya diundang makan di sana. Acaranya makan siang, ya biasa. Mereka menyampaikan konteksnya mencairkan suasana, maksudnya seperti itu ya Pak ya? Mencairkan suasana, ya mencairkan suasana itu. Tapi menurut Anda wajar tidak misalnya konteks pertemuan kerja, dalam konteks kerja begitu, sebagai partner Anda eksekutif kemudian legislatif itu kemudian pertemuannya ada di rumah begitu? Itu konteks yang wajar saja menurut Anda ya? Ya itu di rumah resmi kok. Itu di rumah dinas resmi. Ya dulu juga Pak Jokowi pada saat menjadi presiden pernah mengundang makan para anggota dewan di rumah dinas gubernur pada saat itu. Jadi kalau sekarang saya diundang makan, saya pikir untuk menyambung silaturahmi, hubungan yang baik kan begitu, nggak ada masalah kan gitu. Siapa saja yang Anda ingat anggota DPRD yang ikut dalam pertemuan makan siang antara Anda dan teman-teman eksekutif lainnya dengan di rumah? Unsur pimpinan pada saat itu kayaknya hampir lengkap ya, ada beberapa anggota. Termasuk Pak Abraham Lunggana juga ada di situ ya? Iya. Pak Abraham Lunggana ada pada saat itu ya. Baik. Lalu hanya makan siang saja atau Anda membawa seperti berkas APBD yang kemudian dinilai 12,7 triliun itu? Biasa ya. Kalau berkas-berkas seperti itu biasa. DPRD juga pernah memberikan kita berkas bendel seperti itu. Kita juga pernah memberikan berkas bendel seperti itu. Bahkan bukan bendel ya. Sejumlah apa yang ada di e-budgeting ya, program-program itu yang halamannya sampai 6.000-an halaman itu juga kita berikan ke DPRD gitu.
pada saat itu ada pertanyaan, apa sebetulnya sih program-program pemerintah DKI Jakarta yang prioritas? Oke, Saya sampaikan ini amanat Pak Gubernur. Yang pertama, Jakarta ini kota besar, ya. Idealnya kota besar itu harus mempunyai 30% dari ruang terbuka. Ruang terbukanya harus Pak, kita tidak masuk ke detail yang Jakarta program saat tadi, Pak. ini baru punya 9%. Oke, kita kembali yang soal pertemuan Anda disebut makan siang dan tapi memang ada membawa semacam program atau berkas-berkas yang bukan bundel begitu ya Pak ya? Pada saat itu saya nggak bawa bendel. Oh, tidak bawa bendel sama itu sekali. Pada saat itu kita berikan di kantor. Ya, sama sekali tidak bawa bendel. Bendel itu kita berikan di kantor. Dan kita juga pernah menerima bendel dari anggota DPRD gitu. Oke, baik ya, Pak, karena ini kan sering memberikan informasi seperti itu. Karena Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana menyebut punya bukti berupa bendel 12,7 triliun sempat bendel-bendel itu sangat banyak. Kita tanyakan Pak Abraham Lunggana, Pak. Kita tanyakan ke Pak Abraham Lunggana supaya bisa apa yang benar atau tidak. Saya sampaikan dulu Mas ya, bahwa bendel-bendel itu jumlahnya sangat banyak, dari kita juga ada, dari DPRD juga ada, dan itu kita print dari sistem e-budgeting kita, bukan hasil karangan-karangan. Itu semua diambil dari sistem e-budgeting. Oke, baik. Saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Pak Abraham Lunggana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Pak Lulung, selamat malam Pak. Selamat sore, selamat malam. Ya, baik. Saya yakin Anda juga sudah mendengar perbincangan saya dengan Pak Saifullah. Apa tanggapan Anda soal ini? Berarti hanya makan siang saja waktu itu pertemuannya? Ya, malam. Malam ya? Halo? Ya. Siang. Pertemuannya malam atau siang, Pak? Pak Lulung? Siang. Kita jadi makan gini, siang. itu pertemuan siang itu berbeda. Makan siang. Begini, pertemuan siang itu, halo? Ya, silakan Pak, silakan. Pertemuan siang itu adalah pertemuan Sekda dan kawan-kawan diundang oleh Ketua DPRD makan siang. Ya. Lalu? Pak Lulung? Ya. Silakan Pak. Berbeda apa yang dijelaskan Pak Sekda di sini. Jadi yang dijelaskan Pak Sekda itu, ya, itu cuma makan siang. Yang dimaksud Pak Sekda menyerahkan 12,7. Langsung saja Pak Lulung. Ya, 12,7. Nah, jadi gini, yang 12,7 itu Pak Sekda datang sendirian jam 6 pagi ke rumah Ketua DPRD. Nah, dia menyerahkan satu bendel 12,7. Kata Pak Ketua, untuk apa? Udahlah, jangan ngebahas soal pembahasan yang sudah dibahas, hasil pembahasan gitu. Ini aja nih. Untuk teman-teman DPRD. Nah, si Pras bilang, ketua saya bilang, oh nggak mau, saya nggak mau gini-gini, saya maunya hasil pembahasan yang sudah diketok palu oleh DPRD dan Dewan. Sebentar Pak Lulung, 12,7 itu berisi apa saja? Tadi Anda sempat ini kan hasil rapat ya Pak ya, setelah si ketua mendapat itu dirapatkan oleh kita. Baik. Ya, itu kan dok. Baik Pak Lulung. Ya. Boleh sedikit baik. Pak Lulung boleh dimatikan dulu televisinya Pak, karena melalui sambungan telepon saja Pak. Nanti akan tertunda atau delay begitu Pak ya. Ya. Baik. Mungkin mulai dari awal lagi yang disampaikan Pak Sekda datang sendiri ke rumah Ketua DPRD. Kemudian pada jam 6 pagi itu berbeda dengan yang siang yang dijelaskan Pak Sekda tadi. Berbeda, waktunya belum membawa anggaran 12,7 itu berisi apa saja dan untuk apa bagi anggota DPRD? Jadi maksudnya apa? Itu maksudnya Pak Sekda itu kalau dikasih 12,7 terus Dewan itu janganlah mempermasalahkan hasil daripada APBD yang sudah dibahas dan diserahkan ke
Departemen Dalam Negeri. Nah, Pak Pras nggak mau, nggak begitu kata Pras. Kita itu kan hasil produk undang-undang. Jangan mengabaikan hasil produk undang-undang. Itu tanggal berapa ya pertemuan ke rumah Pak? Tanggal berapa ya? Ada ingat nggak? Tanggal berapa? Nah, oleh karena itu pokoknya habis paripurna lah. Habis paripurna. Nah, terus di bawah rapat, ini teman-teman ada begini nih. Teman-teman nolak semua karena itu nanti menjadi temuan, ya itu kan di luar daripada hasil pembahasan. Baik. Oke. Nah, jadi saya minta tanggapan dulu Pak. Saya minta tanggapan dulu Pak Sekda nih. Pak Saifullah, apa jawaban Anda soal ini? Ini pertemuan yang berbeda yang Anda jelaskan ke saya tadi. Ya, tadi sudah saya sampaikan kalau soal bendel-bendel itu banyak ya pada saat pembahasan. Pemprov juga kasih bendel ke mereka, mereka juga kasih bendel ke kita. Dulu yang sempat mencuat ada 8,8 ya. Itu adalah bendel dari DPRD yang disodorkan kepada gubernur. Nah, pada waktu itu kan gubernur berang kan seperti itu. Jadi kalau soal seperti itu dalam proses pembahasan biasa. Justru kita ini menjaga sekuat tenaga sistem e-budgeting kita. Ya, kalau kita ingin berbuat curang, e-budgeting ada di tangan kita gitu. Pak Saifullah, Anda pernah datang ke rumah Pak Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi jam 6 pagi? Tidak ada. Sama sekali tidak pernah? Datang sendiri menemui? Tidak ada. Ya. Tidak pernah ya? Tidak ada. Saya pernah sering ketemu Pak Ketua, tapi tidak di rumah gitu. Ya, misalnya jam 6 pagi juga? Dalam acara minum. Enggak. Saya tidak, sama sekali tidak. Ya. Pertemuannya kalau bendel-bendel itu biasa, bendel-bendel itu biasa ya. Jadi tidak pernah sama sekali bertemu sendirian dengan ketua DPRD sambil membawa bendel-bendel itu, tidak pernah. Tidak pernah. Pak Lulung, nanti saya ingin tanggapan Anda. Apakah Anda ini mengetahui sendiri atau hanya cerita dari ketua DPRD? Nanti kita akan mengulasnya ya Pak Lulung ya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time News. Facebook kami ya. Terima kasih. Ya, terkait dengan polemik APBD DKI 2015, Mendagri telah bertemu dengan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan di waktu yang berbeda di hari yang sama bertemu juga dengan DPRD DKI. Apa hasil pertemuan dan bagaimana nasib APBD DKI 2015? Kami akan tanyakan langsung kepada Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo. Selamat malam Pak Cahyo. Malam Mas. Ya, Pak Cahyo. Ini Menteri Dalam Negeri sudah turun tangan begitu ya, bertemu dengan kedua belah pihak. Apa sejauh ini yang bisa Anda simpulkan dan bisa disampaikan ke publik Pak? Karena ini masyarakat Jakarta ingin tahu di mana letak yang benar APBD-nya dan mana yang salah begitu. Sebenarnya ini bukan pertemuan yang pertama, karena sebelumnya kami sudah melakukan pertemuan dalam rangka tahapan evaluasi, tahapan klarifikasi, agar perencanaan anggaran Jakarta itu bisa tepat sasaran sebagaimana skala prioritas yang ingin Mendagri tegaskan, anggaran kesehatan, anggaran pendidikan, anggaran infrastruktur untuk lebih dialokasikan besar. Nah, yang kedua, pertemuan kemarin kami dengan Wakil Gubernur dan Ketua DPRD kemarin ya. Kemudian hari ini kami mengundang Wakil Gubernur, Wakil dan Sekda Bapeda. Intinya kami menghargai keputusan atau sikap politik teman-teman DPRD DKI. Itu hak politik yang harus dihargai. Yang kedua, kami juga mengapresiasi langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Pak Gubernur ke KPK dan sebagainya. Tetapi Kemendagri ingin punya kewenangan administrasi anggaran ini jangan sampai terlantar, harus diputuskan dengan cepat sebelum tanggal 8. Sebelum tanggal 8 Pak ya. Pelaksanaan langkah-langkah yang ingin kita capai, karena tahap evaluasi, tahap klarifikasi kami sudah selesai. Kami menerima berkas baik dalam bentuk e-budgeting, kemudian kalau di print ada 6.000 lebih. Dari beberapa hal-hal staf keuangan daerah kami sudah melakukan penyisiran setidaknya skala prioritas
apa yang menjadi itu bisa tercapai. Oke. Nah, kemudian ada permasalahan yang ini muncul, itu aja. Kami tidak masuk dalam ranah itu. Baik. Tapi ada kesepakatan tadi bahwa gubernur akan sepakat. Baik, Pak, boleh masyarakat Jakarta tahu tidak Pak tentang ketika melakukan evaluasi dari yang bentuk e-budgeting, apakah ada masalah? Lalu dalam bentuk yang print out yang di versi DPRD, apakah ada masalah juga sejauh ini kesimpulannya dari hasil evaluasi tadi? Secara detail, Dirjen Keuangan kami sudah menyampaikan ke saya, memang ada beberapa poin yang perlu diklarifikasi. Kami tidak bisa menuduh ini dana siluman atau apa, tapi perlu dimintakan klarifikasi. Karena pegangan Kemendagri bahwa anggaran ini kan dibahas oleh DPRD dan oleh pemerintah daerah. Tidak mungkin DPRD menyusun sendiri dan tidak mungkin pemerintah daerah menyusun sendiri. Itu aja pada tahapan-tahapan ini kalau akhirnya Pak Gubernur menemukan sesuatu yang mengganjal, DPRD juga meminta klarifikasi yang mana, ya silakan diselesaikan karena kami tidak mau terlibat pada permasalahan perbedaan pendapat di dua kubu. Bukan ranah kami untuk menyelesaikan karena anggaran satu DKI itu saja. Baik, Pak, yang ingin masyarakat tahu begitu sebenarnya tadi pertemuannya bagaimana sih Pak? Tadi atau mungkin pertemuan-pertemuan sebelumnya, misalnya nih Gubernur bertemu dengan Bapak membawa draft APBD yang versinya begitu kan, kemudian DPRD juga membawa draft yang APBD versinya. Apakah seperti itu? Lalu kemudian dikaji masing-masing apakah ada keanehan dari sisi gubernur atau apa ada keanehan dari sisi DPRD? Tidak secara detail Pak, tetapi kesimpulan sementara ini apakah memang ada yang perlu diklarifikasi dari dua-duanya atau salah satunya saja yang memang harus diklarifikasi, Pak Cahyo? Begini ya, Kemendagri tidak mau melihat dua versi atau tiga versi. Yang versi anggaran yang disampaikan ke Depdagri untuk kami diberi kewenangan untuk mengevaluasi ya satu versi. Dalam kacamata kami satu versi itulah yang sudah pernah dibahas awal, pernah didiskusikan antara pemerintah daerah dengan DPRD. Pada saat Gubernur menyerahkan pada Mendagri ya kami terima dengan baik. Itu proses yang sudah dibahas bersama. Soal kemudian muncul surat dari Ketua DPRD bahwa apa yang diserahkan ke Mendagri itu belum melalui tahapan dengan pembicaraan atau persetujuan dengan DPRD, itu bukan ranah kami. Silakan itu diselesaikan sendiri. Baik Pak Cahyo, nanti intinya di situ. Ya, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita Like Facebook kami ya. Terima kasih. Baik, saya kembali akan bertanya ke Pak Cahyokumolo, Menteri Dalam Negeri. Pak Cahyo, tadi Anda sebutkan Kemendagri tidak ingin masuk secara lebih jauh tentang proses benar salah, tetapi memegang pegangan yang menjadi pegangan adalah anggaran yang dibahas eksekutif dan legislatif begitu Pak, ya, dalam hal ini Gubernur dan DPRD DKI. Cuman permasalahannya kan yang muncul sekarang adalah seperti ini Pak, ketika Gubernur mengklaim apa yang dibawa atau disampaikan kepada Anda itulah yang sudah dibahas dengan DPRD. Sementara DPRD mengklaim juga bahwa apa yang dibawa oleh Gubernur itu adalah yang belum dibahas di paripurna begitu. Sementara di paripurna dituding oleh Gubernur itu sudah diubah begitu, yang kemudian ada muncul istilah anggaran siluman itu Pak. Nah ini kemudian yang menjadi pegangan Mendagri atau Kementerian Dalam Negeri yang mana Pak? Yang jelas rancangan anggaran ini kan sudah dibuka di paripurna, sudah dibahas dalam paripurna DPRD, sudah dibahas bersama di tiap-tiap komisi yang saya pahami itu. Nah kemudian Gubernur menyerahkan hasil pembahasan itu kepada Mendagri untuk kami evaluasi, karena kami punya kewenangan untuk bisa mengklarifikasi, bisa merevisi, bisa memberikan arahan agar pos-pos anggaran itu bisa mencapai sasaran dan pertanggungjawaban yang baik sebagaimana kebutuhan daripada masyarakat Jakarta. Itu maka kami tidak soal akhirnya DPRD menyatakan belum menyetujui, belum selesai membahas. Ya silahkan itu dibahas bersama dong. Kami kan hanya tahunya pemerintah ya satu
pemerintah DKI. Pemerintah DKI ya di dalamnya ada DPRD. Kami tidak ingin masuk pada ranah politik. Kami menghormati apa yang menjadi keputusan politik teman-teman di DPRD. Kami juga menghormati apa yang dilakukan oleh langkah-langkah gubernur DKI. Itu aja, saudara. Ya, yang artinya yang diterima, yang dievaluasi dan disisir lagi itu berarti yang dibawa oleh gubernur kepada Mendagri begitu, Pak ya? Itu yang iya, itu kan yang kami pegang. Karena kan nggak mungkin anggaran diserahkan oleh DPRD di semua daerah di Indonesia. Yang menyerahkan kepada kementerian ya gubernur. Apakah yang pernyataan itu harus dibahas bersama, sudah diputuskan bersama. Apakah pernyataan ini yang tadi sempat ditanyakan oleh saat bertemu dengan beberapa anggota dan ketua staf pimpinan DPRD tadi, Pak, di Kementerian Dalam Negeri? Tadi kami menjelaskan kepada gubernur, wagub, sekda, dan seluruh SKPD di DKI bahwa ini ada pertanggungjawaban keuangan, ada pelaksanaan anggaran, ada proses administrasi anggaran yang harus dicermati dengan baik. Anggaran yang disampaikan ke Depdagri ya pegangan kami apa yang diserahkan oleh gubernur. Tidak ada di seluruh Indonesia ada DPRD menyerahkan sendiri, ada gubernur, tidak ada. Tentunya sudah lewat pembahasan. Soal permasalahannya DPRD merasa bahwa dokumen yang diserahkan itu tidak benar, ya silakan dong diselesaikan dengan baik. Maka DPRD menggunakan jalan hak angket. Iya. Kalau kemudian silakan kan sudah diputuskan. Baik, Pak Cahyo, kalau diserahkan kembali kepada DPRD ataupun gubernur, bukankah ini yang kemudian menyandera waktu yang cukup lama? Nah, bagaimana dengan target yang tadi tenggat waktu 8 Maret sudah harus disahkan tadi, Pak? Kalau memang mencari yang mana yang jadi pegang? Justru kami menghargai hak politik, justru kami menghargai hak hukum. Ya, kami ingin jangan sampai realisasi penetapan anggaran ini tersandera dengan masalah hukum dan masalah politik. Ini yang disepakati oleh teman-teman DPRD dan oleh gubernur dan stafnya. Karena apapun ini kan pertanggungjawaban kepada masyarakat DKI. Baik, jadi intinya yang menjadi pegangan yang pada satu titik. Silakan Pak Cahyo. Kalau pada satu titik nanti tidak ada kata kompromi, sama-sama ngototnya, tentunya kami sudah punya opsi dong. Nah, itu opsinya apa, Pak? Kalau ketika ini menjadi jatah nantinya? Ya bisa menggunakan anggaran lama. Baik. Anggaran lama kemudian bisa digunakan sehingga tidak ada kemacetan. Atau tetap bisa menggunakan anggaran. Ini kan menyangkut aparatur belanja, aparatur dan gaji pegawai di DKI, menyangkut perencanaan pembangunan, menyangkut kesinambungan pembangunan, menyangkut pembangunan kesehatan, pendidikan yang harus terencana dengan baik. Itu sepakat. Saya kira juga programnya DPRD yang menyerap aspirasi masyarakat, programnya pemerintah daerah. Ini yang jangan sampai tersandera. Itu aja. Baik. Kapan rencana akan mempertemukan dari pihak eksekutif dan legislatif di DKI ini, Pak? Karena rencananya setelah bertemu dengan masing-masing pihak secara terpisah, Kemendagri akan mempertemukan dua pihak ini secara bersamaan. Mudah-mudahan besok Sekjen kami dan Dirjen Keuangan akan menyampaikan, bukan mendiskusikan kembali ya, menyampaikan hal-hal yang menjadi prinsip kewenangan Depdagri mengenai administrasi perencanaan anggaran dengan baik. Nah, walaupun yang kedua, kami juga tidak punya kewenangan intervensi DPRD. Kami menghargai keputusan politik DPRD ya. Silakan itu berproses bagaimana baiknya. Soal ke depan fraksinya bertambah atau berkurang yang mendukung atau tidak itu kewenangan DPRD. Kami juga minta pada Pak Ahok. Pak Ahok sudah melakukan laporan ke KPK. Ya harus konsisten loh. Harus diproses dengan baik. Jangan sampai menimbulkan hal-hal yang berbau fitnah. Sepakat, keduanya sepakat. Gitu aja. Itu Mas, kira. Baik, kita lihat semoga besok ada hasil yang dari pertemuan besok begitu. Terima kasih sementara ini Pak Cahyokumolo, Menteri Dalam Negeri bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam Pak Cahyo.